Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Rismania, mahasiswi Universitas Samudra, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Stanggup 2020. Oke guys, jadi langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai satu materi yang ada di dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan materi yang saya ambil adalah mengenai rasio likuiditas. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi rasio likuiditas, maka kita harus tahu dulu pengertian dari rasio. Apa sih yang dimaksud dengan rasio? Nah, rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lainnya. Jadi, berdasarkan dari jumlah kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Dalam akuntansi sendiri pun, rasio ini sangat berkaitan erat dengan keuangan, yaitu membandingkan angka yang terdapat pada laporan keuangan untuk menilai suatu kondisi keuangan pada perusahaan. Nah, jadi rasio ini dapat kita lihat melalui laporan neraca atau laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari rasio. Nah, jadi rasio ini terbagi menjadi 5 macam ya guys. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio profitabilitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rasio pasar. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa di sini saya hanya akan menjelaskan tentang satu materi, yaitu mengenai rasio likuiditas secara mendetail ya. Oke, langsung aja kita masuki kepada pengertian dari rasio likuiditas. Nah, jadi rasio likuiditas atau biasa kita sebut dengan rasio modal kerja adalah suatu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membiayai dan juga memenuhi utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas ini ada sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam membayarkan kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan kewajiban atau utang-utangnya yang memang sudah waktunya dibayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, seperti tanggalnya dan juga bulannya. Yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya secara keseluruhan. Nah, karena di sini dibilang adalah kewajiban jangka pendek, artinya adalah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aset lancarnya. Yang ketiga adalah untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya, tetapi tanpa memperhitungkan persediaan dan juga piutang. Nah, dalam hal ini aset lancarnya dikurangi dengan persediaan dan juga utang yang dianggap likuidnya lebih rendah. Yang keempat adalah untuk mengukur atau membandingkan jumlah persediaan yang ada
dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima adalah untuk mengukur seberapa besarnya uang kas yang tersedia untuk membayarkan utang. Yang keenam adalah sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan juga perencanaan utang. Yang ketujuh adalah sebagai alat pemicu bagi pihak-pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Yang kedelapan adalah untuk melihat kondisi dalam posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oke guys, jadi kita udah tadi membahas tentang pengertian rasio likuiditas, ada juga tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis dari rasio likuiditas. Nah, yang pertama itu adalah current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Selanjutnya akan dibahas secara mendetail tentang ketiga poin tersebut. Baiklah, langsung aja kita masuki yang pertama, yaitu tentang current ratio. Current ratio merupakan satu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang akan jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, berikut adalah rumusnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah rumus dari current ratio. Di mana current ratio ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan utang-utang lancarnya menggunakan aset lancar secara keseluruhan. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke rumus dari current ratio. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek, sama dengan utang lancar ya teman-teman. Dan di sini contoh yang saya ambil adalah pada perusahaan Indofood Sukses Makmur dan perusahaan Bumi Karsa di tahun 2018. Jadi dapat kita lihat bersama-sama di sini bahwa aset lancar dari perusahaan Indofood Sukses Makmur itu sebesar Rp33.272.618, lalu dibagi dengan total dari liabilitas jangka pendek pada perusahaan Indofood ini sebesar Rp31.204.102. Jadi dari nilai aset lancar dan juga nilai dari liabilitas jangka pendeknya kita bagi ya teman-teman. Setelah dibagi maka mendapatkan nilai current ratio sebesar 1,06. Selanjutnya adalah dari perusahaan Bumi Karsa. Aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan Bumi Karsa sebesar Rp189.817.417.307 dibagi dengan total liabilitas jangka pendek pada perusahaan Bumi Karsa sebesar Rp140.2miliar.230.170.307. Dan setelah kita bagi dari nilai aset lancar dan juga liabilitas jangka pendeknya, kita mendapatkan hasil current rasionya itu sebesar 1,33. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa apa sih arti dari nilai current ratio sebesar 1,06 ini? Nah, artinya yaitu
jumlah aset lancarnya sebanyak 1,06 kali lebih besar dari utang lancarnya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,06 harta lancarnya. Jadi dapat kita lihat di sini 1,06 ini dapat jika kita rubah ke persen maka menjadi 106%. Selanjutnya adalah apa arti dari 1,33 ini? Artinya adalah jumlah aset lancarnya sebanyak 1,33 kali lebih besar dari utang lancarnya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,33 harta lancarnya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa kedua perusahaan ini mendapatkan nilai current ratio sebesar 1,06 dan juga 1,33, di mana suatu perusahaan itu dikatakan sangat baik apabila mendapatkan nilai current ratio-nya itu sebesar 200% atau sama dengan 2. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa kedua perusahaan ini masih nilai current ratio-nya masih di bawah rata-rata ya teman-teman. Ada 106% dan juga 133%. Oleh sebab itu, perusahaan ini belum bisa membayarkan utangnya secara keseluruhan, tetapi mereka masih memiliki proporsi yang seimbang. Mereka masih tetap menjaga ketetapan aset mereka agar tetap seimbang dan juga stabil. Dapat dilihat juga bahwa perusahaan ini dibilang cukup baik dalam menjamin utang lancarnya. Nah, yang kedua adalah tentang quick ratio. Jadi, quick ratio ini merupakan satu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang lancarnya dengan aset lancarnya tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi di sini dikurangi oleh persediaan ya guys. Nah, dapat kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada rumus dari quick ratio, di mana sebenarnya quick ratio ini hampir sama dengan current ratio, hanya saja yang membedakannya adalah quick ratio ini tidak mengikut sertakan persediaan di dalam perhitungannya. Maka dapat kita lihat di rumusnya ini bahwa aset lancar dikurangi oleh persediaan, lalu dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Kenapa dikurangi dengan persediaan? Nah, karena persediaan ini dianggap sebagai aset lancar yang sulit untuk diubah menjadi kas dibandingkan dengan aset lancar yang lainnya seperti piutang. Jadi langsung aja kita masuki kepada contoh dari nilai quick ratio, di mana perusahaannya masih sama ya teman-teman, masih menggunakan perusahaan Indofood Sukses Makmur dan perusahaan Bumi Karsa di tahun 2018. Nah, di sini aset lancar pada perusahaan Indofood sebesar Rp33.272.618 dikurangi dengan persediaan pada perusahaan Indofood sebesar Rp11.944.156 dibagi dengan total liabilitas jangka pendeknya sebesar Rp31.204.102. Nah, jadi setelah kita kurangkan aset lancar dikurang dengan persediaan, hasil dari pengurangan tersebut kita bagi dengan total liabilitas jangka pendeknya, maka dapatlah hasil quick rasionya sebesar 0,69.
Atau jika kita persenkan, ini menjadi 69% ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pada perusahaan Bumi Karsa, aset lancarnya sebesar 189.877.417.307 rupiah. Lalu dikurangkan dengan persediaan pada perusahaan Bumi Karsa sebesar 30.621.215 rupiah. Dibagikan dengan total liabilitas jangka pendeknya, yaitu sebesar 142.235.170.307 rupiah. Caranya masih sama seperti yang tadi, aset lancar kita kurangi dengan persediaan, dan hasil dari pengurangan tersebut maka kita bagi dengan total liabilitas jangka pendeknya, dan ini menghasilkan nilai quick ratio sebesar 1,12, atau jika dipersenkan ini menjadi 112%. Nah, jadi arti dari angka 0,69 ini yaitu jumlah aset lancarnya jika tidak mengikut sertakan persediaan itu sebesar 0,69 kali lebih besar dari utang lancarnya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,69 rupiah harta lancarnya. Kalau dilihat dari yang kedua, ini ada nilai quick ratio-nya sebesar 1,12. Nah, ini artinya adalah jumlah aset lancarnya sebesar 1,12 kali lebih besar dari utang lancarnya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,12 rupiah harta lancarnya. Jadi pada perusahaan Indofood Sukses Makmur ini mendapatkan nilai quick ratio sebesar 0,69, di mana suatu perusahaan itu dikatakan sangat baik apabila memiliki nilai quick ratio itu sebesar 150% atau sama dengan 1,5 ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa nilai quick ratio dari perusahaan Indofood ini masih di bawah rata-rata, yaitu senilai 69% atau 0,69. Dalam hal ini, perusahaan Indofood Sukses Makmur masih kita bilang cukup dalam menjamin utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaannya. Nah, jika kita lihat pada perusahaan Bumi Karsa, ini memiliki nilai quick ratio sebesar 1,12 atau jika dipersenkan menjadi 112%. Dan dalam ini sebenarnya juga masih di bawah rata-rata ya teman-teman, karena tadi kan rata-ratanya 150% dan ini masih 112%. Tetapi bisa dibilang bahwa perusahaan Bumi Karsa ini dapat dibilang baik dalam menjamin utang jangka pendeknya ya, utang lancarnya, dengan menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaannya. Nah, jadi pada kondisi yang baik ini, pada kondisi perusahaan Bumi Karsa ini, karena dibilang baik tadi, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak harus menjual persediaan bila ingin melunasi utang lancarnya, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, sebaliknya, jika pada suatu perusahaan itu mendapatkan nilai quick ratio yang rendah, itu menyebabkan perusahaan harus menjual persediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancarnya,
Karena jika persediaannya tidak dijual, maka kemungkinan perusahaan akan sulit untuk membayarkan utang jangka pendeknya. Nah, dapat kita ketahui juga menjual persediaan dengan harga normal itu relatif sulit ya, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar. Tetapi tentunya hal itu akan menambah rugi perusahaan. Seperti itu ya teman-teman mengenai quick ratio. Nah, yang ketiga adalah cash ratio. Jadi, cash ratio adalah satu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya uang kas yang tersedia untuk membayarkan utang dalam suatu perusahaan. Nah, ketersediaan uang kas itu dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro dan juga tabungan di bank. Nah, dapat kita lihat di sini ya teman-teman bahwa ini ada rumus dari cash ratio, di mana cash ratio ini merupakan aset lancar perusahaan yang paling liquid. Jadi rumus dari cash ratio adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, jadi langsung saja kita masuki pada contohnya, masih pada perusahaan yang sama ya. Kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan Indofood itu sebesar Rp809.253 dibagi dengan total dari liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan Indofood adalah sebesar Rp301.204.102, di mana nilai dari kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas jangka pendek ini menghasilkan nilai cash ratio sebesar 0,28, atau jika dipersenkan 0,28 ini menjadi 28% ya teman-teman. Berikutnya adalah pada perusahaan Bumi Karsa. Nah, kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan Bumi Karsa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp4,4 miliar 818.563 dibagi dengan total dari liabilitas jangka pendeknya sebesar Rp142.239.170.307, di mana nilai dari kas dan setara kas ini dibagi dengan total liabilitas jangka pendeknya dan menghasilkan nilai cash ratio sebesar 0,31, di mana 0,31 ini jika dipersenkan ini menjadi 31%. Nah, dapat kita lihat di sini ya teman-teman bahwa perusahaan Indofood ini hanya memiliki nilai cash ratio sebesar 0,28, di mana suatu perusahaan itu dikatakan sangat baik apabila memiliki rata-rata cash rasionya itu sebesar 50%. Sedangkan di sini cash rasio perusahaan Indofood hanya 28%. Masih di bawah rata-rata ya teman-teman. Cuma bisa kita bilang bahwa perusahaan Indofood ini masih dalam keadaan cukup baik dalam membayarkan utang lancarnya atau utang jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pada perusahaan Bumi Karsa, ini juga memiliki nilai cash ratio di bawah rata-rata ya teman-teman, masih 31%. Tetapi pada perusahaan Bumi Karsa ini dalam keadaan yang baik, lebih baik dari perusahaan Indofood. Perusahaan Bumi Karsa ini dalam keadaan baik dalam membayarkan utang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas
yang dimiliki oleh perusahaan. Dan pada perusahaan pun, jika memiliki nilai cash ratio yang terlalu tinggi, maka itu juga tidak baik ya teman-teman bagi perusahaan. Karena apa? Karena akan adanya dana kas yang menganggur atau adanya dana yang menganggur atau yang tidak digunakan secara optimal. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dari materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you next time guys.